Nah, yang istimewa tuh bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Jadi ini kanopinya itu gak ada tiang-tiang. Kalau misalnya kita di perumahan-perumahan itu kan kebanyakan di sini ada tiangnya nih teman-teman. Sini ada tiangnya, di sini ada tiangnya. Hasilnya kalau Bang Bewok pulang malam-malam agak ngantuk, apa yang terjadi bro? Suka ditabrak ya kan? Kalau ini tuh benar-benar polos aja. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Cirenda teman-teman. Dan kita lagi mau nge-review sebuah townhouse. Tapi ini townhouse-nya berbeda sama townhouse yang pada umumnya. Kenapa? Karena dari depan aja udah unik nih. Kalau townhouse itu kebanyakan masalahnya di parkiran teman-teman. Kalau ini, bagian depannya itu dikorbanin untuk dijadiin parkiran. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rumah di sini, ketika ada sahabat mau datang, saudara mau datang, nggak akan kesulitan parkir dan nggak akan membuat rusuh di lingkungan kita. Lihat tuh, jadi ini tuh bisa kapasitasnya buat 8 tamu. Dan nomor 2, ini dibikin sangat serius teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat nih, gerbangnya itu dibikin sebegini megahnya. Dan gue sukanya apa? Ini perumahan banyak menggunakan material-material yang jarang digunain dan sebenarnya agak susah untuk diaplikasiin, tapi ternyata bisa jadi bagus. Contohnya adalah ini. Mereka banyak menggunakan ACP, aluminium composite panel. Jadi ini yang biasa teman-teman lihat di mall-mall. Ternyata zaman sekarang itu bisa digunain di perumahan dan hasilnya juga unik banget. Terlihat glossy dan ternyata begitu dicampur sama conwood seperti ini, dicampur sama material kayu modern, seperti ini tuh benar-benar terlihat bagus dan yang pasti akan selalu terlihat seperti ini sampai bertahun-tahun ke depan karena material yang dipilih itu benar-benar awet banget. Dan yang gue suka juga bagian sini ya teman-teman. Bayangin deh, ini itu untuk jadi jalan masuk klaster itu tuh udah benar-benar bagus banget. Jarang banget kan kita bisa ngelihat ada perumahan yang gunain batu alam asli. Dan yang gue sukanya adalah di nutnya itu tuh bener-bener dibikin nut di dalam, tebel, kas-kas kayak ada di jalan-jalan di Eropa. Dan yang lebih seru lagi kalau teman-teman perhatiin di sini, di tengah-tengah ini tuh di antara rumah sama rumah itu ada tamannya seperti ini. Dan karena ini namanya tree house, makanya di sini tuh ada satu icon ya, satu pohon yang umurnya udah ya pasti lebih tua dari Bang Bewok. Serius gue, walaupun lu juga udah tua bro, tapi ini lebih tua juga. Karena ini usianya udah hampir 60 tahunan, besar banget. Jadi ini pohon asem teman-teman. Dan yang gue suka adalah di konsepnya. Jadi di antara rumah sama rumah itu tuh ada taman. Dan kalau kita lihat di side plan-nya, lihat yuk sini. Dan kalau kita lihat di side plan-nya, ini menarik banget teman-teman. Jadi ini sekarang kita lagi berdiri di sini. Lihat deh, di sini tuh ada taman. Jadi bisa dibilang rumah badannya itu lebih sedikit daripada rumah hook. Dan itu jarang banget ada di perumahan-perumahan model townhouse seperti ini. Bisa dibilang ini yang buat agak sedikit idealis. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan buang tanah teman-teman. Tapi ini dikorbanin untuk konsepnya yang dinamakan tree house itu. Yuk sekarang kita bahas ke rumahnya. Ini adalah rumah yang mau kita review. 3 lantai teman-teman. Nah, yang istimewa tuh bisa dilihat dari depan ini teman-teman. Jadi ini kanopinya itu gak ada tiang-tiang. Kalau misalnya kita di perumahan-perumahan itu kan kebanyakan di sini ada tiangnya nih teman-teman. Sini ada tiangnya, di sini ada tiangnya. Hasilnya kalau Bang Bewok pulang malam-malam agak ngantuk, apa yang terjadi bro? Suka ditabrak ya kan? Kalau ini tuh benar-benar polos aja. Dan yang seru adalah di bagian sini. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah aluminium composite panel yang warna hitam ini, sama seperti yang tadi ada di depan. Dan di bagian bawahnya ini itu menggunakan Sunda plafon. Jadi kelihatannya rapi banget, cocok banget untuk rumah modern kontemporer seperti ini. Dan baru di atasnya itu menggunakan atap biasa, aileron. Habis itu kalau teman-teman tahu, ini adalah airnya itu turun ke belakang. Habis itu baru dia masuk ke dalam got sini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika kita udah
selesai cuci mobil, habis itu hujan, apa yang terjadi? Mobil kita nggak akan kena tampias. Bete nggak lo? Habis nyuci mobil, tiba-tiba airnya di sini turun ke sini, habis itu basahin lagi mobil. Itu adalah hal-hal menyebalkan, hal-hal detail yang emang harus dipikirin ketika kita bikin sebuah rumah. Oke, sekarang kita mulai dari atas dulu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang di atas itu atapnya itu menggunakan alderon, sedangkan kalau dilihat tuh yang di bagian belakangnya situ tuh, bisa kelihatan nggak? Nah, di situ juga menggunakan alderon. Dibikinnya itu rata, jadi nggak kelihatan atapnya, supaya kelihatan modern kontemporernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh, kalau mau bikin seperti itu, bikin baja ringannya seperti yang ada di sana. Oke, baru di bagian bawahnya itu dikasih sunda plafon. Habis itu, teman-teman bisa lihat nih yang gue paling suka nih, bro. Jadi railingnya itu menggunakan kaca frameless. Bikin mahal. Bikin mahal, bikin kelihatan clean, tapi ya tentu bikinnya juga mahal. Makanya gue bilang ini rumah ini, gue suka banget karena townhouse ini tuh bener-bener idealis, bro. Jadi bagian-bagian kaca itu pakai frameless. Di sini dia menggunakan conwood supaya terlihat rumah ini tuh semakin tinggi lagi. Karena ini rumah ini kan lebar. Banyak elemen-elemen yang bikin dia kelihatan lebar seperti ini. Nah, kita perlu satu elemen di sini yang membuat rumah ini tuh kelihatan tinggi. Baru di sebelah sini, ini mahal juga nih teman-teman, karena di sini dia menggunakan jendela sudut. Jendela sudut ini selalu gue bilang kalau di YouTube ini bikin kolomnya itu double, jadi harganya juga mahal. Padahal cuman untuk menangin satu sudut kecil kayak gitu, tapi hasilnya terlihat sangat modern. Nah, barulah kita tambahin di atas itu topi-topian itu yang di model zaman sekarang banget. Jadi itu dibikin seakan-akan dia itu dari besi. Jadi masih ada industrial-industrialnya sedikit. Sama juga seperti si ACP-nya ini. Oke, sekarang kita bahas di bagian bawahnya. Nah, ini menggunakan apa, teman-teman? Jadi ini sama seperti tadi. Cuman kalau yang tadi geradakannya itu masih dipertahankan. Kalau ini benar-benar dipapas rata. Habis itu udah tinggal dipasang aja. Gue paling suka sama carport model kayak gini, bro. Kelihatan itu lebih alami. Dan kenapa sih kita mesti pakai yang kecil-kecil kayak gini? Jadi kalau buat carport atau garasi itu jangan pakai yang gede-gede, Bo. Walaupun sekarang kan udah ada yang zaman yang semeter kali semeter, semeter 20 kali semeter 20 atau semeter 20 kali 240 bahkan. Tapi kalau buat garasi, buat carport itu paling bagus yang kecil-kecil gini karena beban mobil tuh berat. Jadi kalau misalnya kita pakai yang besar, kemungkinan dia pecah tuh lebih. Nah, kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gini dia lebih aman. Bagus banget, gue suka. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah terasnya. Terasnya itu menggunakan keramik motif kayu. Sebenarnya kalau kita mau bikin pakai keramik motif kayu gini, itu ada dua caranya. Kalau kita mau tampilannya geradakan seperti ini, jadi ini kan geradak-geradak gini ya. Jadi nggak rata nih, kalau misalnya dilihat nih, ini nggak rata nih, ya kan? Nah, kalau kita mau tampilannya geradakan, kita bikin susunnya itu susun bata seperti ini. Tapi kalau kita mau meminimalisir si bagian geradakan-geradakan ini tuh sebenarnya yang bagian tengah ini itu cuman sekitar 10 sentian atau sepertiga dari si keramik kayu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Wah, ini ada apa ya? Oke, ada push button dan di sini adalah tempat listrik ya. Dan ini masih ada space besar. Kalau nanti kita mau beli mobil listrik, masih ada tempatnya di situ. Nah, kalau untuk temboknya ini agak disayangin sih sebenarnya. Akan lebih bagus kalau ini benar-benar menggunakan batu alam asli. Kalau ini dia terlihat agak sedikit tiling, walaupun ini yang dipilih udah apa, bro? Keramik yang harganya mahal. Ya, oke, ketolong gara-gara mahal. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau kita ngeliat satu townhouse itu yang harus diperhatikan adalah udah zaman 2024, jangan pakai apa? Jangan ada tiang listrik di antara kita. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ini akan rapi sekali tanpa ada tiang listrik yang mengganggu. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wow, impresi nomor 1 ya. Ini nih, bro. Lo tau nggak gagang kayak gini tuh harganya nggak murah. Dan mereknya adalah merek yang paling favorit gue pakai. Paloma. Jadi kadang-kadang kita kalau beli rumah itu dari townhouse gitu ya, kita harus cek nih yang kayak gini-gini dia pakai apa sih gitu. Kalau ini kan dia jelas nih pakai Paloma.
hanya untuk handle. Jadi itu bisa menunjukkan keseriusannya dia, keidealisannya dia dalam membuat sebuah townhouse. Ini mahal nih. Dan kalau untuk ini ya, dia udah menggunakan Onassis. Nah jangan lupa teman-teman. Wow ini keren ya, ini baru lihat gue. Keren ya. Nggak, jadi kalau zaman dulu kan yang model kayak gini lu mesti pakai pelor bro. Iya. Kalau ini lu nggak usah pakai pelor lagi. Kenapa? Karena dia begitu begini, tutup. Kalau pelor kan kita ngarepin nggak kebuka lagi dong. Nggak gini habis kebuka lagi gitu. Nah ini tinggal gini-gini. Zaman sekarang tuh semua otomatis bro. Oke, begitu masuk sini yang perasaan nomor satu adalah ini bener-bener open space banget rasanya. Tuh, bener-bener besar. Ini kalau teman-teman lihat ini bisa muat untuk 3 seater. Tapi 3 seater yang ditaruh di sini itu bukan 3 seater biasa, tapi 3 seater yang ukurannya besar. Enak. Untuk homogeneous style-nya ini adalah pilihan. Ini bakal gue pakai di rumah gue nanti bro. Semacam kayak gini. Kenapa? Karena sekarang homogeneous style itu arah trennya itu tidak lagi ke arah yang glossy, tapi lebih ke matte kayak gini. Jadi feelingnya itu kita dapat feeling yang kayak semen expose. Jadi ini pilihan krem atau abu-abu itu berasa lebih zaman sekarang. Dan hasilnya kalau teman-teman lihat, menurut gua ya, ini lebih mewah daripada glossy sebenarnya. Lebih Pinterest daripada glossy. Lebih luar negeri daripada glossy. Oh menurut gue ya, itu hasilnya tuh enak banget kan lihat ya, begitu dikasih kayak gitu-gitu, paduin sama matte, lebih mewah kan, bener nggak bro? Daripada yang glossy-glossy, tapi itu referensi ya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Oke, kalau bagian sininya, ini gue suka juga nih. Dia pakai HPL, warnanya itu, jadi ini kalau bisa dilihat nih, ini warnanya tuh earth tone gitu. Ya, jadi di sininya tuh coklat muda, bagus ya. Dan ini juga pakai HPL yang mahal. Habis itu udah simple aja, nggak usah ada yang aneh-aneh, tempel TV. Jadi bener-bener space ini tuh enak. Ini bener-bener nih kalau teman-teman lihat nih dari sini nih. Tuh, buat sirkulasi enak banget. Dan di bagian bawahnya ini juga simple, cuman pakai dikasih duko-duko aja. Udah soft closing. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Wah, ini nih. Meja makan idaman gue nih. Gue suka banget kayak gini. Dengan finishing seperti ini, dengan warna kayak gini. Kalau kebanyakan kan jati-jati itu sekarang di finishingnya agak gelap, jadi bikin bikin rasa rumah tuh kayak serem tua gitu. Kalau ini finishing natural, gila keren ya, asik. Dan ini emang bener-bener satu space yang bisa dimanfaatin untuk 6 orang beneran. Ini finishingnya, finishing rustic bro. Lihat deh sini. Tuh lihat deh. Jadi ini kalau kita pakai jati biasa, habis itu kita mesti sikat kawat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di TikTok nih finishing rustic. Kayak gini jadi ini. Bagus banget. Langsung kelihatan mewah. Emang tetap aja ya, sehebat-hebatnya HPL tuh nggak akan bisa gantiin kayu beneran. Dan di bagian sininya ini adalah dapur ya. Jadi karena rumah ini tuh punya taman samping, di sini tuh dipentokin ke belakang. Dan di sinilah tempat si dapur itu. Itu yang bikin rumah ini enak. Jadi ini menggunakan, oke, ini pakai homogeneous style ukuran besar nih, pakai quadra kayaknya. Tapi ya itu dia tuh, lihat tuh. Bagus banget. Habis itu ini ya pakai duko dan ininya masih pakai HPL yang sama. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah itu jangan terlalu banyak pemilihan warna teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat ini sama ini itu warnanya masih mirip-mirip. Jadi kita juga gampang tuh pakai ini, warnanya juga mirip-mirip buat si lampunya. Dan tetap aja lampunya itu dipakai yang modelnya mengotak begini walaupun bentuknya tidak beraturan karena mejanya juga mengkotak. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Cocok buat ada yang nginep di sini. Ibu kita, saudara, om, tante, segala macam, tamu semua bisa nginep di sini. Ukurannya enak. Habis itu di sini ada LED-nya, kasih empuk-empuk. Gue suka sih desain interiornya. Bener-bener selera gue nih. Iya. Jadi kalau teman-teman banyak yang nanya kalau selera Bang Hilman kayak gimana sih? Sebenarnya selera gue kayak gini, nggak yang banyak aneh-aneh. Simple, clean, nggak banyak warna. Karena pada akhirnya kalau terlalu banyak warna pusing juga di rumah. Kalau menurut gue ya, tapi itu semua selera sih. Oke, dan ini yang paling bagus ya ini menurut gue. HPL putihnya itu bener-bener pakai duko, tidak pakai HPL lagi. Hasilnya adalah sininya tuh rapih nih. Tuh, rapi kan? Oke. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Wah, ini pemilihan keramiknya
salah satu yang terbaik sih menurut gue suka banget ini. Mewahnya dapet, bersihnya dapet, bagus, dan detail nih, hal-hal kayak gini detail. Lihat deh bro, ini dia ngambil natnya di sini nih pas ya, ngepas kan. Bayang nggak kalau dia ngambil ke tengah lagi, sini ada garis juga ya kan. Ini benar-benar bagus nih. Oke, di atasnya pakai shadow line. Cuman sayangnya, aduh, ini rumah udah mewah banget ya. Walaupun ini Toto sih, tapi gue ngebayangin ya kalau zaman sekarang ya, ini tuh pakai rain shower gitu ya. Ya kan bagus banget. Sayang gue ini mewah banget begini. Mestinya kalau perlu nih yang di atas. Keren banget. Tapi ini semua udah Toto teman-teman. Ini semua udah Toto. Dan ini gue juga suka nih motif teraso. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Oke. Lo tau nggak? Dari tadi tuh gue pengen komen banget dari awal nih video bro. Tangganya. Cakep ya? Bukan cakep, mahal. Kalau banyak developer itu bikinnya miring doang gini, set, ya kan? Mereka tinggal bikin apa, cara bikinnya itu berarti kan cor-corannya miring gitu, habis itu tinggal kasih bata doang. Kalau ini enggak, ini full cor, dibentuk. Hasilnya keren banget nih, coba lu bayangin ini lurus doang. Lo taruh kayak gini nggak bakal sebagus ini bro, bener nggak? Tapi karena ini ada, ini mahal banget bikinnya. Ini kasih kayu di sini, dijepit kacanya, campur sama ini, mewah banget. Cuma ada sayangnya. Sayangnya apa bro? Ya cuma kan ini rumah jualan ya. Andaikan ini rumah pribadi nih, gue tambahin di sini men. Oh, Perfect, ya kan? Kenapa? Karena ini kan cat ya. iya. Satu saat kena sendal, kena apa ini akan kotor. Coba bayangin ini bener-bener full kayu. Aduh, ini rumah perfect. Tapi ya harus diapresiasi banget. Mereka tuh pasangin lampu-lampu kayak gini. Aduh, keren sih. Oke loh. Kayu beneran nih. Nih. Dibikin kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayu kayak gini, steady. Di sininya ditambahin sini dijepit, di sini sama di sini dijepit lagi. Cet. Jadi ini bener-bener steady. Ini steady banget, bro. Ibaratnya kalau kita punya anak kayak anak gue si Fritz gitu ya, umur 4 tahun, lagi jedar, lari-lari nggak karu-karuan, ini tabrak gini dia nggak akan patah nih, dia bisa asli. Dan kita nggak khawatir gitu loh bro, karena jangan kita di rumah tuh bagus bentuknya tapi bikin, iya. Suka banyak yang bingung gimana sih kalau misalnya kita punya lantai kayu, tangga, begitu naik di atasnya tuh kayak gimana? Nah kayak gini nih yang paling bagus. Tetap diterusin kayunya, ngambil detail loh. Coba lihat deh. Dia ngepasin sama natnya tuh. Garisnya. Inilah yang paling bagus menurut gue. Kalau misalnya kita dari tangga kayu mau menuju ke homogeneous style. Oke, dari tangga sini, di sini tuh ada satu kamar dan ada satu kamar lagi. Kita kesini dulu. Ini adalah kamar kerjanya. Simple. Nah ini desain interior kesukaan gue sebenarnya kayak gini. Sesimpel ini bro. Rumah gue kan kayak gini ntar. Sesimpel ini, nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh di mana lukisan itu bisa dihargai seperti ini, ditaruh di tengah, dikasih spotlight, ya kan? Karena ini kan gue mau koleksi lukisan kan, banyak lukisan dari seniman muda tuh udah gue kumpulin. Gue akan menghargainya dengan naruh dia di satu tembok besar begini, gue kasih spotlight, di bawahnya baru kasih ini. Untuk apa? Untuk nyimpen-nyimpen, tapi untuk membuat si lukisan ini semakin berwibawa lagi. Karena kan lukisan itu kan diciptakan seniman serius kan, dia juga harus diperlakukan serius gitu. Kayak gini bagus nih, gue suka. Habis itu di sebelah sininya lowong aja nih, cara mereka nge-layout juga enak. Jadi begitu masuk, lo mau ke sana buat kerja, ke sini buat ngambil-ngambil barang. Di ujung dikasih lampu. Dan yang pasti dia juga punya jendela. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Oh, satu lagi sebelum cabut, lo masuk dulu bro. Peletakan AC bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anaknya yang kedua. Karena ini akan dari situ masuk. Anak kita masih kecil, takut rusuh. Bagian sini dibikin lengkung. Masih ada jendelanya di sini. Dan ya udah, kamarnya simpel aja. Di sini pakai duko, kasih lukisan. Ini orangnya menghargai lukisan, bro. Nah, ini adalah lemarinya. Cuman lemari kayak gini sih agak susah sih kalau buat hidup bener. Jadi kalau untuk
kamar tamu sih cocok-cocok aja, karena kan mereka seasonal kan, jadi tinggal taruh-taruh aja. Dan kalau mau bikinnya seperti ini, orangnya harus rapi dan harus ada si rotan-rotan ini nih. Ini gaya IKEA sekali sih, Scandinavian. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar utamanya. Ini adalah kamar utamanya, ukurannya cukup luas. Dan sekali lagi mereka menghargai lukisan, dan gue suka banget di bagian sininya. Simple aja. Jadi nanti andaikan gue bikin rumah juga gue gak akan bikin ribet-ribet tuh bro. Gue paling kayak gini-gini aja sih. Simple aja. Jadi ini 2 cm. Ini sekitar 1 sentian. Oke. Ya, dan ini 2 cm lagi. Tebelnya 2 cm. Jadi kalau teman-teman mau bikin ya simple aja kayak gitu. Dan ini menggunakan HPL yang warnanya semua sama. Ini putih, baru dia ada perbedaan di sebelah sini. Abu-abu. Ini gue yakin sebenarnya desainernya pengen warna itu lagi bro. Cuman karena mungkin supaya nggak monoton, ini kan rumah ya kan, buat jualan, jadi mesti ada sedikit ini. Ya ini dikasih warna abu-abu, bagus sih tapi tetap match. Jadi 3 warna. Emang paling banyak itu 1, 2, 3 warna. Nah barulah, atau mungkin dia mau membedakan supaya bukan 3 ton bro. Sebelah sini tuh kamar aja gitu. Sebelah sini tuh udah mulai buat naruh pakaian, rias, dan masuk ke walk-in closet-nya. Karena walk-in closet-nya temanya ternyata abu-abu ya, biar nggak bosan kali ya. Oke. Ini simple, di sininya tuh pakai ribbon, pakai aluminiumnya warna putih nih, bagus. Oke, namanya juga kamar tidur utama, harus punya kamar mandi di dalam. Nah, ini totonya udah pakai yang mahal, akan lebih bagus lagi kalau misalnya dia pakai yang monoblok. Tapi ini udah cukup banget untuk kamar mandi utama. Kalau ininya dia menggunakan homogeneous style, tusirnya rapi, habis itu baru dimasukin wastafel kayak gini. Tapi sebenarnya gue gak terlalu suka favorit wastafel kayak gini bro. Karena bukan bulat bro, karena di bagian sininya itu tuh akan gampang bukan oblek, nyimpen air. Dan kita misalnya udah lagi malam habis sikat gigi apa segala macam gitu, agak ngantuk sedikit, air kesana, habis itu ngambil kanebo kan nggak mungkin, kan repot nih. Oke, yuk sekarang kita menuju ke sini. Inilah kamar mandi utama, cuma ditambahin ini ya, mesti kasih shower. Tapi itu simple, nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal ganti ininya. Karena ininya udah bagus, ininya udah bagus, ininya udah bagus nih. Sekali lagi dia ngambil kotaknya itu bagus ya. Jadi bener-bener dan ini ada terang di sini. Lihat ya, ada jendela, jadi aman. Dan ininya kaca bro. Otomatis si terang ini akan membantu bagian yang tergelap dari kamar ini untuk juga sedikit terang. Ada apa di depan? Kita lihat. Oke, nah ini teman-teman seperti tadi lihat, ini adalah alderon. Habis itu di depannya itu teman-teman bisa lihat tuh. Nah, caranya kayak gitu tuh. Untuk masang bagian ACP-nya. Dan ini miring ke belakang, dari belakang baru menuju ke got. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana bro? Nggak mau duduk dulu di sini? Karena di sini ada tempat duduk nih. Ya. Jadi kalau misalnya lo beli rumah ini tempat lo kalau lagi marahan. Lo di sini, bini lo di sana. Oh enggak, tapi karena lo yang punya duit, bini lo yang di sini, lo yang di sana. Oke, sebelum kita naik ke atas, teman-teman, ini sebenarnya rumah favorit gue bro. Karena gue nggak terlalu suka sama rumah yang pakai wallpaper. Nah, lebih bagus tuh pakai cat-cat kayak gini karena lebih gampang maintenance kalau menurut gue. Tapi zaman sekarang tuh udah ada Dulux Ambience dan ada Dulux Ambience Diamond Glow. Jadi itu kualitas terbaik dari Dulux untuk bagian interiornya yang ngasih kemewahan di dalam rumah. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini, ini kan warnanya putih, sedangkan yang warnanya di sini abu-abu. Nah, kalau kita pakai Dulux Ambience atau Ambience Diamond Glow, itu tuh bisa memberikan hasil akhir yang sangat mewah, halus, dan kaya warna. Kalau catnya bagus, mau ditambahin dekorasi kayak apa nih? Nih, misalnya dikasih dekorasi kayak kayu, kayak begini, habis itu nih dicampur sama cat seperti ini, itu pasti hasilnya akan bagus. Yuk, hidupkan kemewahan setiap hari di rumah dengan Dulux Ambience dan Dulux Ambience Diamond Glow. Dan ini di atas ini ada apa teman-teman? Wow, begitu masuk kita ketemu lorong. Di sini adalah, ini tempat ininya nih. Rapi ya, gue suka loh. Ini di sini ada kompresor AC. Dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Ukurannya cukup luas, dapat jendela juga.
jadi benar-benar enak. Oke. Di sini tuh ada tempat AC-nya. Nanti kalau kita kasih jemuran di sini, jemuran kita juga jadi cepat kering. Bagus. Ada kamar mandi, asisten rumah tangga juga di sini. Mas sayang ya, keramiknya nggak sampai atas, tanggung dikit lagi. Padahal ini adalah area yang mungkin kita nggak akan sering samperin. Jadi mendingan tuh dikasih sampai atas keramiknya, jadi hasilnya kita nggak perlu maintenance ini, tapi itu simple. Nanti teman-teman bisa tambahin aja. Dan sekarang kita menuju ke sini. Ini dia nih. Wah, enak sih. Sunda plafon. Yang kurang apa, bro? Ini udah enak banget loh. Yang kurang apa? TV gede di sini. Bener, bro. Tapi ini udah disiapin tembok sama dia. Jadi lo tinggal kasih TV, dan ini kan hujannya nggak sampai situ. Ya kan? Kasih TV sini. Nonton Liga Inggris. Liverpool menang. Baru indah tuh. Nah, ini kesini. Nih lihat nih. Nah, cara masang. Ini bagus nih. Gini ya. Jadi ini dipasang langsung di dinding. Tapi yang gue suka di bagian sini tuh dikasih apa, bro? Stiker. Stikernya itu di luar. Jadi kalau misalnya yang kotor itu kan nanti di dalam situ kan biasa itu suka masuk air apa segala macem, nggak akan kelihatan. Akan selalu rapi. Bagus nih idenya. Oke. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Treehouse Gunung Raya? Nomor satu, kalau kita mau beli properti atau rumah, itu kita harus mikirin lokasi, lokasi, dan lokasi. Kalau tadi teman-teman udah lihat rumah ini, kualitas bangunannya baik, sekarang kita harus ngomongin lokasinya. Lokasi dari Treehouse ini tuh luar biasa teman-teman. Jadi ini tuh deket banget sama MRT Lebak Bulus, itu deket banget dari sini. Habis itu kita ngomongin mall, ya kalau udah deket di situ berarti deket juga sama Citos, sekitar 10 menit, 15 menit ke Pondok Indah Mall. Nah, sekarang kita ngomongin sekolah. Sekolah di sini tuh banyak banget yang bagus-bagus teman-teman. Ada High Scoop, ada Cikal, ada Lab School. Itu semua benar-benar kejangkau dalam hitungan menit dari Treehouse. Kalau ngomongin rumah sakit, Mayapada juga udah deket banget sama Treehouse ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin tol, tolnya itu ada dua teman-teman di sini. Tol Jor 1 dan tol Jor 2. Dan itu sama seperti tadi, hitungannya cuma menit aja teman-teman udah bisa masuk ke tol itu. Jadi bisa dibayangin nanti kalau misalnya teman-teman dari Ancol, mau dari Bogor, mau dari manapun, itu begitu kalian selesai liburan, nggak nyampe hitungan menit, udah sampai ke rumah kita. Oke, sekarang kita ngomongin ke masalah apa yang dapat dari Treehouse ini. Nomor satu, ketika teman-teman beli di sini, teman-teman udah dapat AC Daikin seluruh ruangan. Teman-teman dapat CCTV. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, dapur kabinet bawahnya itu udah include pembelian, dan kalau teman-teman lihat di kamar mandi tadi, tempered glass juga udah include pembelian. Kalau kita udah punya rumah semewah ini, masa kita nggak mandi pakai air panas? Air panasnya juga udah include dalam pembelian, yaitu udah menggunakan surya. Jadi kita udah nggak lagi kena beban listrik. Jadi di kamar mandi semua ini, itu kita udah bisa menggunakan dengan bebas listrik. Oke, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit kalau kita mau beli di Treehouse ini? Nah teman-teman, ternyata rumah sebagus ini itu harganya cuma start dari 2,6 miliar. Dan untuk yang kita review ini, yang karena ada hooknya, itu sekitar 3M-an aja. Dan 3M-an itu 3M kecil. Nah, sekarang tata cara bayarnya gimana? Ini yang gila sih. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah ini, itu bisa tanpa DP. Jadi teman-teman tinggal by checking yang bagus, tinggal ajuin ke sini, ajuin KPR, dan teman-teman tinggal nyicil aja. Dan yang menarik adalah sekarang ini pemerintah lagi baik teman-teman. Jadi ngasih bantuan PPN. PPN itu gratis dan itu bisa jadi cashback buat kalian, yang akhirnya bisa buat nambahin apa? Nambahin interior rumah kalian. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Ini ada satu, apa namanya? Diem dulu. Mereknya Mars. Bukan. Apa namanya? Apa namanya kalau karpot? Kanopi. Oke. Masuk bloopers sih gue bang. Oke, sekarang kita lihat di bagian atasnya dulu. Kalau teman-teman lihat nih di sini, itu adalah itu apa ya, atapnya? Gue nggak ngerti ini. Pakai atap apa ya paling atas?